Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi warahmatullahi semuanya teman Anissa. Welcome to Anissa TV channel. Bersama saya Lydia Lisyana Hakim, dan seperti janji kita sebelumnya bahwa Anissa TV channel ini akan selalu memberikan acara-acara yang luar biasa menariknya dan juga inspiratif juga untuk kita semuanya. Dan pada hari ini dalam memperingati Hari Pendidikan Nasional, kami SMK Kesehatan Anissa akan menyuguhkan satu acara yang ya mungkin sedikit berbeda dari sebelumnya. Kalau misalkan kemarin-kemarin mungkin kita lebih banyak untuk fokusnya membahas satu materi, lalu lomba-lomba gitu ya, walaupun materinya juga tidak terlalu mendetail kita jelaskan dalam acara. Kalau saat ini, hari ini, kita semua di sini akan sedikit membahas lebih detail gitu ya tentang Hardiknas itu. Nah, temanya apa sih? Nah, temanya pada hari ini adalah bagaimana menjadi siswa yang berkualitas dan tanpa batas, seperti itu. Dan pada hari ini kebetulan sudah hadir bersama kami di sini adalah Bapak Agus Hamidi MPD, di mana beliau ini adalah Bapak Pengawas SMK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kabupaten Bogor, dan kami ucapkan selamat datang Bapak. Selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak, sehat? Alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan Bapak juga puasanya diberikan kelancaran terus. Amin. Ya Bapak ya. Amin, amin. Ya, dan pastinya semua Tenisa yang di rumah gitu ya, teman Anissa semuanya juga sehat. Lalu kalian juga yang beragama Muslim gitu ya, diberikan kesehatan dan juga bisa menjalankan puasa dengan lancar seperti itu. Dan mungkin sebelumnya di sini sebelum kita membahas lebih lanjut nih Pak tentang Hardiknas, saya akan membacakan profil dari narasumber kita pada hari ini, Bapak Agus Hamidi. Bapak Agus Hamidi ini tempat tanggal lahir di Bogor, tanggal 8 Agustus 1962. Pendidikan yang pernah beliau tekuni adalah di Pasca Sarjana terakhir ini ya Pak ya, di Pasca Sarjana jurusan PEP UHAMKA Jakarta, seperti itu. Lalu untuk jabatan Bapak Agus Hamidi pada saat ini adalah sebagai pengawas SMK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1, dan alamat yaitu di Cibinong di RT 5 RW 1 Kelurahan Ciriung. Jadi kalau misalkan ada yang pernah melihat Bapak di wilayah Ciriung, berarti nggak salah ya Pak, karena Bapak tinggalnya di sana. Iya, betul. Iya, dan mungkin kalau ada yang ingin main juga bisa ya Pak ya. Bisa. Oke, lalu untuk nomor HP-nya di sini boleh disebutkan Bapak? Boleh, silakan, ya. Silakan. Untuk nomor HP-nya Bapak Agus Hamidi ini adalah 0812 8599 4370. Ya, baik, itu profil narasumber kita pada hari ini. Dan seperti yang tadi sudah saya singgung di awal bahwa acara Tenisa Anissa TV channel untuk para Tenisa di rumah gitu kan, hari ini tuh apa ya, berbeda gitu ya, berbeda dengan tema-tema sebelumnya. Mungkin lebih banyaknya ya mungkin ya memang lebih ke pembahasannya tuh tidak terlalu mendetail. Nah, kalau saat ini kita lebih ke ngobrol-ngobrol yang bisa apa ya, memberikan banyak inspirasi atau informasi untuk kalian semua di rumah gitu ya, tentang si tema kita pada hari ini, yaitu bagaimana menjadi siswa yang berkualitas tanpa batas gitu ya, yang memang bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Dan maka dari itu kami di sini Anissa TV Channel sudah mendatangkan narasumber yang memang berkompeten di bidangnya, karena beliau adalah Bapak Pengawas SMK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1. Jadi beliau juga pasti bukan orang sembarangan yang memang bisa memberikan informasi tentang bagaimana sih gitu kan menjadi seorang siswa yang berkualitas tanpa batas, seperti itu. Dan mungkin Bapak sedikit menyinggung di awal gitu ya Bapak ya, karena tema pada hari ini kan yang tadi sudah saya utarakan, bagaimana menjadi siswa berkualitas tanpa batas. Dan memang hari ini adalah bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional yang memang jatuh pada tanggal 2 Mei, seperti itu. Dan apa nih Bapak, mungkin Bapak sedikit banyak mungkin
tahu lah Bapak gitu ya, bagaimana sejarah tentang Hari Pendidikan Nasional yang memang jatuh tepat pada tanggal 2 Mei tersebut gitu. Mungkin Bapak bisa sharing bersama kita semua di sini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami bisa hadir di acara Anissa TV Channel. Anissa TV Channel yang mudah-mudahan acara ini menjadi inspirasi dalam dunia pendidikan, khususnya di lingkungan Yayasan SMK Anissa, dan khususnya umumnya kepada seluruh komunitas para insan pendidik yang ada di Kabupaten Bogor. Terkait dengan Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Mei, itu selalu kita peringati adalah karena memang jasa dari seorang tokoh yang kita kenal dengan Ki Hajar Dewantara. Iya, betul. Nah, Ki Hajar Dewantara inilah yang mempelopori kita di dunia pendidikan sehingga pendidikan kita seperti sekarang ini. Mungkin tanpa kehadiran beliau pada saat itu, ya mungkin kita tidak akan memiliki sejarah panjang terkait dengan pendidikan, sehingga saat ini kita bisa merasakan apa yang sudah beliau lakukan pada masanya. Nah, beliau sendiri adalah Ki Hajar Dewantara ini adalah nama aslinya adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat, ya, Suryaningrat. Kemudian sebagai tokoh pergerakan kemerdekaan, ya, pada zaman penjajahan Belanda, kemudian sebagai kolumnis, ya, sebagai politisi dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi, ya. Kaum pribumi yang mungkin pada saat itu kaum pribumi sangat terbatas di dalam mengakses dunia pendidikan pada saat itu, karena pada saat itu memang luar biasa sangat diskriminatif, ya, beda antara pendidikan yang memang keturunan Belanda dengan pribumi. Nah, kemudian beliau sendiri adalah sebagai pelopor yang mencetuskan ide dan gagasan lahirnya Tuturi Handayani. Iya. Ya, Tuturi Handayani yang sampai saat ini kita kenal, ya, kita kenang dan hafal, ya, dalam sejarah. Mudah-mudahan semua siswa hafal juga, ya, ya, Pak. Betul, ya. Jadi jangan jas merah, ya. Nah, jangan melupakan sejarah gitu, ya. Dimana terkenal dengan filosofinya yaitu Tututi Haryani ing ngarso Sungtulodo, ya. Jadi di depan memberikan keteladanan, ya. Ing Madyo Mangun Karso, di tengah membangun karsa, ya, minat gitu, ya. Kemudian Tuturi Handayani, ya, di belakang memberikan dorongan. Nah, itu barangkali profil dari Ki Hajar Dewantara yang sudah kita kenal dan selalu kita peringati pada setiap tanggal 2 Mei, ya. Dan kebetulan ini adalah tanggal di mana beliau lahir, begitu, ya. Jadi sampai saat ini selalu kita peringati kelahiran beliau itu adalah menjadi momentum sebagai Hari Pendidikan Nasional. Gitu. Ya, betul sekali. Jadi memang begitu, ya, Pak. Mungkin ada beberapa siswa yang mungkin belum tahu mereka kenapa sih harus tanggal 2 Mei gitu, ya. Karena ternyata Hari Pendidikan Nasional ini kenapa ditepatkan pada tanggal 2 Mei ini, karena memang ini sekaligus adalah tanggal hari lahirnya atau tanggal lahirnya Bapak
Ki Hajar Dewantara, seperti itu. Makanya ditempatkan sebagai Hari Pendidikan Nasional karena beliau ini adalah pahlawan yang sangat berjasa dalam dunia pendidikan ya Bapak ya. Iya, betul sekali. Seperti itu. Dan mudah-mudahan para siswa juga tadi harusnya hafal nih dengan filosofi beliau ini karena memang pada zaman dahulu tuh waktu saya SD aja gitu Pak itu harus hafal semuanya dengan si Tutwuri Handayani dan sebagainya itu. Biasanya mereka tuh harus benar-benar paham maknanya juga gitu kan dan mudah-mudahan para siswa milenial saat ini juga sama, mereka masih mengingat apa sejarahnya mungkin dan juga filosofi pendidikan yang memang pernah dicetuskan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara seperti itu. Baik, berkaitan dengan Hardiknas di Bapak kan sebagai salah satu praktisi pendidikan juga gitu ya. Karena tema pada hari ini di Anissa TV Channel ini adalah bagaimana menjadi siswa yang berkualitas tanpa batas seperti itu. Dan mungkin kalau misalnya Bapak ingin menjeneralkan terlebih dahulu tentang pendidikannya dulu misalkan untuk pendidikan yang berkualitas tanpa batas itu seperti apa? Bagaimana nih pandangan Bapak terhadap pendidikan yang berkualitas tanpa batas dan bagaimana menjadi siswa yang memang harus berkualitas dan walaupun tanpa batas gitu loh. Seperti apa tuh Bapak pandangan Bapak? Ketika kita berbicara tentang kualitas tentu ada kriteria dan syarat-syarat minimal yang harus kita tempuh ya, kita capai begitu. Terkait dengan siswa berkualitas itu adalah siswa yang memiliki kemampuan minimal rata-rata gitu ya di atas ketentuan yang sudah ditetapkan oleh satuan pendidikan. Nah, jadi berkualitas di sini adalah dilihat dari sisi sikap ya, berkaitan dengan sikap, kemudian pengetahuan, kemudian dan keterampilan. Jadi siswa yang memiliki kualitas adalah siswa yang baik dalam sikap, baik dalam pengetahuan dan baik dalam keterampilan. Nah, kemudian bagaimana siswa agar bisa mencapai artinya siswa yang berkualitas tanpa batas. Nah, ini berkaitan dengan kualitas ini tentu kita berpikir bahwa di zaman teknologi komunikasi yang begitu cepat, siswa tidak dibatasi oleh ruang dan waktu di dalam mencapai istilahnya itu kemampuan pribadinya. Jadi dengan teknologi ini maka kita bisa mencapai kualitas yang diharapkan, terutama kalau di SMK itu ya tentu selaras dengan dunia kerja dan dunia industri, begitu. Jadi kita sangat penting memaknai bahwa ketika seseorang itu dinyatakan sebagai berkualitas, maka diharapkan ya kompetensi mereka itu adalah mampu memiliki sikap yang baik, pengetahuan yang baik, keterampilan yang baik, dan mampu menyesuaikan atau beradaptasi dengan lingkungan masyarakat atau lingkungan dunia industri atau dunia kerja. Gitu. Iya, betul sekali. Setuju sekali Bapak ya, karena memang untuk menjadi siswa yang berkualitas itu tentunya juga banyak faktor pendukungnya juga. Betul, ya Bapak ya. Gitu. Karena memang berkualitas itu kan bukan hal yang mudah sebetulnya, karena memang dengan modernisasi pada saat ini saja sudah bisa mencapai itu sebetulnya Bapak ya, karena banyak hal-hal yang sekarang ini mungkin batasannya masih dalam koridor yang memang seharusnya, tapi tidak seketat pada zaman dahulu, betul tidak Pak? Kalau menurut Bapak seperti itu tidak? Setuju tidak? Ya, gini, artinya kualitas ini pertama dapat kita capai ya, terutama adanya komitmen ya, dan konsistensi dari stakeholder pendidikan ya, stakeholder pendidikan. Kita tahu stakeholder pendidikan itu
ya diantaranya adalah lembaga, ya lembaga pendidikan itu sendiri, di mana di situ ada di situ ada ada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Betul. Kemudian orang tua juga merupakan bagian daripada stakeholder, ya. Betul. Stakeholder. Kemudian dinas pendidikan juga sebagai wakil daripada pemerintah, ya, pemerintah. Kemudian dunia usaha dan dunia kerja atau masyarakat, begitu ya. Nah, itu adalah stakeholder yang sangat berkepentingan terhadap kualitas pendidikan di lembaga. Jadi ini penting, ya. Jadi tidak hanya sekedar regulasi yang ada atau yang diterbitkan oleh pemerintah, tetapi bagaimana komitmen dan konsistensi kita di dalam mengimplementasikan regulasi itu. Betul, betul. Kemudian berkaitan dengan prioritas, ya, prioritas. Nah, di sini penting sekali, ya. Jadi tentu ketika kita ingin melahirkan siswa-siswa yang berkualitas, maka prioritas yang diutamakan oleh sekolah itu apa, begitu ya? Iya. Terutama adalah berkaitan dengan sumber daya, ya, sumber daya. Betul. Sumber daya itu bisa saja merupakan sumber daya manusia, yang mungkin dalam hal ini tadi kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan lainnya, juga sarana dan prasarana. Nah, inilah yang menentukan juga adalah kualitas, ya, kualitas. Nah, di era pandemi sekarang ini, ya mungkin kita sama-sama mengetahui bahwa ada sedikit perubahan, ya, di dalam perilaku siswa, perilaku guru, ya. Betul. Dan semua yang terkait dengan dunia pendidikan, mungkin ada perubahan yang perlu kita sikapi secara arif, ya, secara arif, bijak, ya. Jadi dalam situasi seperti ini kita harus bisa kreatif, inovatif, ya, agar tetap pendidikan pembelajaran tetap berjalan terus, begitu ya. Tetap berkualitas. Walaupun tetap berkualitas. Nah, karena itu maka inovasi-inovasi, ya, khususnya dari insan pendidikan harus terus kita kembangkan, ya, kita kembangkan. Betul. Agar tetap walaupun dalam kondisi seperti ini kualitas itu terjaga. Nah, ini juga akan sangat berpengaruh, ya. Ya, biar bagaimanapun setidak-tidaknya dalam situasi normal, ya, dengan dalam situasi pandemi itu tidak mungkin kita bisa melaksanakan pembelajaran itu seperti pada waktu normal. Iya, gitu. Jelas sekali bedanya, ya, Pak, ya. Iya, betul. Jelas sekali. Nah, lalu berkaitan dengan pemahaman, ya, pribadi, ya, berkaitan dengan saat kita menjadi siswa, ya, kita tahu ada sedikit perbedaan, ya, antara jelas. Siswa di zaman saya dan mungkin dengan siswa milenial seperti sekarang ini. Iya, jauh sekali gitu, pasti bedanya, ya, Pak, ya. Ya, jadi ya salah satu diantaranya adalah unsur-unsur yang memang sangat berpengaruh di dalam mengubah perilaku siswa, perilaku manusia, itu adalah teknologi, gitu ya. Oh iya. Ya. Setuju. Kami dulu, ya, pada saat kami sekolah, ya gangguan itu tidak ada, artinya tidak berarti, gitu. Tidak seperti sekarang, ya, tidak seperti sekarang. Dalam situasi sekarang, ya, siswa dihadapkan dengan teknologi yang luar biasa, begitu ya. Ya, kami pun merasakan itu. Ya, merasakan. Jadi setiap hari kalau tidak buka gadget, ya, smartphone itu
ya seperti ada yang hilang gitu ya. Ada yang hilang. Padahal dulu kalau nggak bawa handphone nggak kenapa-napa ya, Pak? Iya, nggak kenapa-napa gitu ya. Jadi sekarang lebih baik dompet yang tertinggal gitu ya, daripada handphone gitu ya. Ya itulah ya sekarang, dan sangat berpengaruh kepada ya siswa-siswa yang mungkin sudah terkontaminasi ya dengan gadget tersebut ya. Jadi pastilah gitu ya akan berpengaruh. Ya mungkin kan kita tahu bahwa gadget sendiri itu sama saja dengan pisau bermata dua gitu ya. Iya. Jadi bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif, tapi bukan tidak mungkin hal-hal yang negatif juga muncul di situ. Betul. Karena semua bisa kita dapatkan lewat gadget tersebut. Kita bisa dapatkan ya. Jadi kalau misalkan ada berita hari ini di nun jauh di sana, misalkan di Amerika, pada saat itu juga kita bisa mendapatkan informasi itu. Iya, betul. Ya, begitupun gadget bisa dimanfaatkan oleh ya tentu untuk hal-hal yang tidak baik ya. Jadi banyak di sana apa istilah itu konten-konten yang memang mungkin tidak layak tidak ya, sesuai. Betul. Istilahnya itu untuk seorang pelajar ya. Iya, kadang kalau kita buka salah satu website tujuannya anak-anak tuh untuk mereka mencari materi, tiba-tiba gitu muncul Pak gambar-gambar yang memang memancing untuk mereka membuka hal yang memang tidak seharusnya mereka buka, seperti itu. Ya artinya kita tinggal bagaimana menyikapinya dengan bijak. Bukan berarti tidak boleh manfaatan gadget. Betul. Gitu. Apalagi di era pandemi seperti ini kan semua yang mereka lakukan harus berhubungan dengan gadget. Betul, kan Pak? Iya betul. Gitu. Nah ini pun ada hikmah ya di balik ini semua. Jadi artinya dalam situasi pandemi seperti ini ternyata memang teknologi informasi itu sangat dibutuhkan, sangat membantu gitu ya. Yang dulu mungkin biasa-biasa saja gitu ya. Bapak dan Ibu guru ya tidak peduli misalkan dengan bagaimana caranya mengajar dengan memanfaatkan video pembelajaran dan sebagainya. Nah, sekarang ya bisa dilaksanakan. Begitupun kepada orang tua ya, tua yang selama ini abai ya terhadap cuek gitu ya. Belajar anak didiknya. Nah sekarang bisa merasakan betapa sulitnya itu menjadi guru begitu ya. Sampai banyak yang marah-marah di media sosial tuh. Iya, seperti itu. Jadi ketika guru memberikan treatment kepada siswa, yaitu harus menjadi bagian daripada pendidikan itu sendiri. Begitu. Nah selama ini kan kadang-kadang ketika ada guru yang membuat tidak nyaman peserta didik ya, karena hanya ingin menertibkan, maka orang tua dengan serta-merta ya, dengan membawa orang yang mungkin tidak memiliki kepentingan bisa melaporkan ke pihak-pihak lain ya, ke Komnas HAM, ke KPAI ya, ke pihak yang berwajib. Nah itu ya, begitupun memang betul ya. Jadi hak asasi itu harus kita junjung, tetapi pada batas-batas tertentu di dunia pendidikan itu mungkin perlu ada semacam restorasi begitu ya. Restorasi itu ya kira-kira ada pengecualian lah ya, atau diskresi begitu ya, diskresi. Jadi ketika guru memberikan semacam hukuman, jadi itu jangan diartikan bahwa ada semacam kebencian atau apa begitu ya. Nah itu makanya perlu ada komunikasi ya, terutama dengan orang tua ya, dan pihak-pihak tertentu yang
mungkin ingin memancing di air keruh biasanya. Begitu. Jadi sengaja untuk memprovokasi juga ya Bapak ya. Iya. Nah, itu pun memang perlu ya sekolah membentengi untuk tidak terjadi hal-hal seperti itu. Contoh di awal kita sampaikan ya, kita sosialisasikan ya masyarakat, orang tua begitu ya, kita edukasi bahwa sekolah itu memiliki tata tertib gitu ya, memiliki tata tertib, dan di sana bisa sekolah ya membuat sebuah perjanjian gitu ya, sebuah perjanjian. Dan ini juga mungkin kepada insan pendidik ya, terutama guru ya, ketika kita memberikan semacam teguran, hukuman, itu pun harus terukur ya, terukur sesuai dengan konteksnya gitu ya. Jadi jangan sampai misalkan ada siswa karena terlambat ya dihukumnya tanpa ada ya misalkan kaitannya dengan kesalahan yang diperbuat oleh siswa, itu kita memberikan hukuman yang tidak sesuai begitu ya. Contoh tadi terlambat masuk kelas dihukum dengan lari misalkan 10 keliling halaman gitu ya. Nah itu sangat tidak relevan begitu ya. Ya mungkin dia akan 2 kali kerugian, sudah dia terlambat kemudian tidak masuk kelas. Dan itu juga khawatir kan ketika ada semacam penyakit atau yang ini, bisa saja itu akan berakibat fatal. Betul. Ya. Setuju. Nah itu ya. Nah sebaiknya memang di dalam mendisiplinkan siswa itu ada tahapan-tahapan ya dalam bentuk prosedur operasionalnya, begitu. Betul. Setuju sekali Bapak. Kalau seperti mungkin banyak yang belum mengetahui sebelumnya bahwa Bapak kan di sini juga pernah menjadi Bapak pengawas sekolah SMK Kesehatan Anissa ya Bapak ya. Gitu. Mungkin Bapak sedikit bisa sharing nih Bapak berkaitan dengan tadi Bapak bilang bahwa banyak untuk menjadi seorang siswa yang berkualitas tanpa batas itu ya banyak harus ada stakeholder yang menjadi faktor pendukung si siswa tersebut gitu kan. Nah, bagaimana menurut Bapak untuk sekolah SMK Kesehatan Anissa ini, sejauh Bapak mengenal kami sekian tahun gitu ya, bagaimana nih menurut Bapak peranan kami sebagai salah satu stakeholder itu gitu ya, untuk selama kami mencoba untuk selalu menciptakan atau menjadi sekolah yang bisa meluluskan siswa yang memang atau menjadikan siswa yang berkualitas tanpa batas gitu loh. Jadi memang alhamdulillah ya, SMK Anissa ini sudah menjadi ikon ya, SMK dalam bidang kesehatan ya, dalam bidang kesehatan. Saya mengenal betul ya, karena memang pernah menjadi salah satu pembina di SMK ini ya. Jadi lulusan yang diharapkan ya, tentu dengan kualitas yang memadai sesuai dengan tuntutan dunia kerja, maka itulah sebenarnya berkaitan dengan kualitas itu. Jadi lulusan yang kita hasilkan itu terserap di dunia kerja ya, terserap di dunia kerja ya. Jadi artinya kita bisa menjawab bahwa SMK sebagai yang sangat berkontribusi besar dalam pengangguran itu bisa terjawab ya. Salah satu contohnya misalkan dengan SMK Anissa yang siswa-siswinya lulusannya itu adalah bisa mampu beradaptasi ya di dunia kerja, karena itu harapan masyarakat dunia kerja itu ya. Jadi artinya dia akan bisa menghemat kos ya, ketika menerima
lulusan ya, di mana lulusan tersebut mampu secara otomatis gitu ya beradaptasi di lingkungan kerjanya. Gitu. Jadi insya Allah ya, artinya ketika kita menetapkan bahwa kualitas lulusan itu menjadi hal yang perlu ya, hal yang perlu. Kemudian ketika kita menerapkan bahwa kualitas tanpa batas ya, tanpa batas itu juga boleh diartikan bahwa ruang untuk berkreasi siswa itu tidak dibatasi. Tidak dibatasi. Gitu ya. Betul. Ya, sesuai dengan tentu sesuai dengan bakat dan minatnya gitu ya. Jadi dan tidak perlu gitu misalkan kita belajar itu harus dari buku. Ada di ruangan gitu ya. Oh ya, setuju. Ada di ruangan. Dan sumber belajar itu sekarang satu-satunya itu bukan hanya buku. Gitu ya. Artinya buku bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Betul. Apalagi sekarang teknologi sekarang ya, sudah internet canggih sekali ya Pak. Mewabah di mana-mana begitu ya. Nah, jadi untuk mendapatkan informasi itu sungguh sangat luar biasa mudahnya. Betul. Gitu ya. Tetapi berkualitas tanpa batas ini pun harus kita sikapi ya. Jangan sampai misalkan tanpa batasnya itu adalah kebablasan. Keluar dari koridor yang seharusnya ada koridor-koridor. Ya, setuju. Terutama kita ketahui bahwa dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ya, terkait dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan kemampuan ya dan membentuk watak yang bermartabat ya. Watak yang bermartabat yang menjadikan siswa beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, jujur, sehat, mandiri gitu ya. Kemudian dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab gitu ya, bertanggung jawab. Betul. Ini sangat jelas ya, bahwa sehebat apapun dia memiliki pengetahuan, tetap ya bahwa akhlak ya, kepribadian ya, itu nomor satu ya Pak ya, atau soft skill ya, itu menjadi bagian yang sangat penting di dalam kehidupan untuk menjadi sukses ya dalam hidup. Penelitian mengatakan bahwa sukses seseorang itu 80% itu ditentukan oleh soft skill ya, kepribadian. Betul, setuju. Ya. Jadi ilmu, keterampilan ya, pengetahuan dan keterampilan itu ya hanya 20% begitu. Ya. Jadi terutama soft skill itu adalah termasuk di dalamnya adalah religius, akhlak, jujur, bertanggung jawab gitu ya, kepemimpinan, leadership, dan mungkin kepercayaan diri diantaranya, self confidence gitu ya. Jadi itu ya yang bisa menjadikan seseorang menjadi sukses. Jadi kalau misalkan kita berbicara terkait dengan kualitas tanpa batas, jadi tanpa batasnya di sana itu tetap ada koridor ya, terutama terkait dengan soft skill ya, soft skill. Betul, setuju sekali. Ya. Makanya itu untuk seluruh siswa-siswi itu memang kadang mereka menyadari bahwa zaman saat ini tuh memang banyak hal yang memang kita berikan kebebasan gitu ya Pak, tapi terkadang ya mereka masih belum menyadari bahwa harusnya mereka juga memiliki koridor yang memang mereka harus tetap perhatikan ya Bapak ya, dan tidak namanya untuk menjadi seorang yang berkualitas itu ya tentunya tidak
tidak selalu berpikir bahwa pengetahuan di atas segala-galanya, tapi mereka juga harus yang tadi seperti Bapak yang sudah utarakan bahwa mereka juga harus memiliki soft skill gitu kan. Pada intinya kalau misalnya mereka susah untuk menguraikan soft skill itu apa ya, mereka harus memiliki kepribadian yang baik gitu ya Pak ya. Salah satunya ya tata krama mereka, sopan santun mereka terhadap semua orang, cara mereka bertutur kata gitu ya Pak ya. Karena memang yang apa ya, yang para pendidik perhatikan pada saat ini gitu, kadang mereka tidak bisa membedakan bagaimana ketika mereka berbicara dengan gurunya gitu ya, atau dengan orang tua lain gitu kan, itu kadang mereka belum bisa membedakan bagaimana cara berbicara secara sopan santunnya itu seperti apa gitu loh. Dan soft skill ini ya, kepribadian ini di sekolah, di lingkungan, di rumah gitu ya, itu tidak diajarkan, tidak diajarkan, tetapi diteladankan gitu ya, diteladankan. Jadi kalau di sekolah itu ya kita jangan menyampaikan pengertian-pengertian terkait dengan kepribadian, ya. Jadi justru malah itu dicontohkan. Ya, jadi langsung artinya diaplikasikan ya Pak ya. Jadi guru dalam hal ini itu harus menjadi suri tauladan bagi siswa-siswanya, ya, karena nggak mungkin katakanlah kepribadian itu misalkan disiplin, kehadiran di sekolah misalkan. Jadi kalau misalkan gurunya terlambat, ya mestinya artinya pastinya itu muridnya ya bisa terlambat begitu ya. Artinya ya itu tadi. Jadi bisa mencontoh kepada orang dewasa yang ada di lingkungannya. Betul. Begitupun di rumah ya, di rumah. Jadi ketika orang tua ingin mendisiplinkan anak, ya orang tuanya juga harus disiplin gitu ya. Jadi ketika menyuruh kepada anaknya untuk sholat dan sebagainya, ya orang tuanya harus sholat begitu ya. Kemudian banyak hal-hal lain ya, terutama yang mungkin ya yang berpengaruh itu adalah lingkungan ya, lingkungan yang yang artinya di lingkungan itu artinya antara sekolah dan rumah. Nah itu biasanya yang tidak bisa kita jangkau begitu ya. Betul. Jadi apa yang dia lakukan selama atau antara sekolah dan rumah, nah itu yang agak sulit memang. Nah, karena itu perlu ya sekolah juga memiliki semacam jaringan ya. Jaringan. Setuju. Mungkin dalam hal ini dalam bentuk satgas gitu ya. Satgas disiplin ya. Itu juga kan sudah terbentuk, tapi sampai saat ini juga kiprahnya seperti belum kelihatan gitu ya. Belum kelihatan. Nah, ini juga dalam rangka untuk menghindari tawuran siswa gitu ya. Kenakalan-kenakalan yang memang yang berujung pada pidana ya, kriminal dan sebagainya. Nah, ini penting guru juga di sekolah memiliki jaringan, memiliki artinya ketika siswa pulang sekolah, nah mungkin kita perlu ya satgas sekolah yang bisa mencegah ya terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Ya, betul. Ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa untuk menjadi seorang siswa yang berkualitas tanpa batas ini ya, maksudnya tanpa batas ini bukan berarti seluruh hal itu bisa dilakukan gitu ya. Semua hal bisa dilakukan, tapi tetap harus ada koridor-koridor yang memang menjadi batasan untuk melakukan semuanya, karena memang segala sesuatu itu pasti ada batasannya gitu ya. Tapi di sini tanpa batas itu berarti kalian atau siswa-siswi itu bisa berpikir kreatif, sekreatif mungkin gitu ya, tanpa harus berpikir terlalu sempit gitu ya Pak ya. Jadi cakupannya sangat luas gitu. Jadi tapi tanpa harus dengan batasnya koridor. itu adalah dalam sisi kreativitas dan inovasi gitu ya. Iya betul. Cara berpikirnya seperti cara itu. berpikir. Iya. Setuju sekali Bapak.
Dan kalau untuk Bapak sendiri nih Pak, sebagai Bapak juga kan dulunya juga sebagai guru ya, sebagai pendidik juga. Apa sih pendapat Bapak tentang atau keinginan Bapak nih melihat seluruh siswa-siswi yang mungkin Bapak lihat ya terutama dalam masa pandemi ini gitu ya. Apa nih harapan Bapak dan terutama pendapat Bapak terlebih dahulu lah gitu terhadap apa yang mungkin Bapak pernah mendengar dari keluhan-keluhan sekolah-sekolah gitu ya. Betul. Tentang siswa-siswi yang atau orang tuanya misalkan yang memang diwakili oleh para siswa-siswi tersebut yang mereka mengeluhkan atau ya tentang apa yang mereka rasakan pada saat ini gitu ya. Apa yang bisa Bapak berikan pendapat Bapak dan juga apa ya keinginan Bapak lah gitu terhadap mereka dalam menghadapi pendidikan yang terjadi saat ini. Ya, memang beban pada masa pandemi ini luar biasa ya. Iya, betul. Jadi ketika dalam situasi normal mungkin kita tidak terlalu bermasalah ya. Karena kita bisa menyampaikan materi ya, memberikan contoh keteladanan pada siswa itu real, faktual gitu ya. Iya. Tetapi dalam situasi begini ya mungkin kita tidak bisa memberikan keteladanan itu secara nyata gitu ya. Iya, setuju. Secara nyata. Kemudian materi-materi yang disampaikan pun ya sangat terbatas waktunya. Betul. Apalagi kondisi tempat tinggal siswa yang sulit dijangkau oleh sinyal ya. Nah itu juga merupakan faktor penentu ya keberhasilan pembelajaran di masa pandemi. Nah, saya tidak bisa membayangkan sebenarnya ya kalau tidak ada kejadian seperti ini juga mungkin ya kita berpikirnya normatif begitu ya, bahwa belajar itu adalah ada guru, ada siswa dalam satu tempat begitu ya, dalam satu tempat materi kita bisa sampaikan dengan begitu leluasa gitu ya. Nah tapi ternyata ya dalam situasi pandemi ini apalagi ada aturan-aturan yang ya secara kita sadari harus kita ikuti begitu ya, aturan-aturan yang tidak membolehkan adanya kerumunan gitu ya, menjaga jarak begitu ya, karena itu memang sesuatu keniscayaan bagi kita begitu ya, bahwa pertama memang ya urutan yang paling mendasar itu dalam kehidupan ya, hak hidup ya, hak hidup, hak dasar hidup seseorang itu pertama adalah kesehatan ya, kesehatan. Kedua itu adalah pendidikan ya, pendidikan. Yang ketiga itu yaitu tadi apa mungkin daya beli gitu ya, daya beli itu. Nah itu salah satu bagian daripada apa yang dinamakan dengan apa hak hidup, IPM ya, Indeks Pembangunan Manusia, Human Development Index ya, indeks yang semua mungkin yang lain itu menjadi pelengkap ya, pelengkap. Jadi artinya tiga itulah yang menjadi penciri daripada apa Human Development Index itu ya. Pertama adalah kesehatan, kedua pendidikan, yang ketiga adalah daya beli. Nah ketiga-tiganya itu adalah sebuah apa faktor yang bisa menentukan kita bisa survival ya, dalam kehidupan ya. Makanya IPM yang ada di setiap negara itu tentu pasti berbeda ya. Nah sekarang kita di Indonesia sebagai negara berkembang ya, artinya kita bisa, artinya belum mampu ya bisa mensejajarkan IPM kita itu dengan dunia-dunia lain yang mungkin sudah maju, sudah lebih maju begitu ya. Nah jadi itu pertama kita harus perhatikan juga kendala-kendala
mungkin bisa juga adalah kendala geografis ya. Di Indonesia ini adalah yang notabene pegunungan gitu ya. Mudah terjadi longsor, tsunami dan sebagainya. Gempa. Itu pun merupakan faktor ya. Nah, mungkin apalagi gejala-gejala yang menimpa bangsa kita akhir-akhir ini longsor ya, gempa, banjir di mana-mana. Nah, itu juga akan menurunkan tingkat IPM kita ya. Human Development Index itu ya. Jadi terutama berkaitan dengan ya artinya terdampak kepada 3 komponen ya IPM tadi. Kesehatan, pendidikan dan daya beli. Ya, itu otomatis ya. Pandemi juga demikian, berpengaruh sekali. Sangat. Kesehatan udah jelas ya. Kesehatan jelas kita ya. Berapa puluh ribu yang terpapar dengan corona ya. Baik yang meninggal ya, yang sembuh gitu ya, yang bisa sembuh. Nah, sampai sekarang pun kita belum tahu sampai kapan ya. Pandemi ini berakhir begitu ya. Sehingga kita juga menjadi was-was gitu ya. Mudah-mudahan segera ya Pak. Karena sudah 2 angkatan ini, 2 lulusan ya mungkin. 2 lulusan ini akan mengalami problem lost generation ya. Jadi akan kehilangan generasi gitu ya. Karena memang tidak seperti dalam keadaan normal. Sekolah kita, gitu yang normal biasanya ya Pak ya. Jadi mungkin artinya begini. Ya, sehebat apapun teknologi yang kita kembangkan di sekolah ya, dalam situasi pandemi ini ya tidak akan mungkin sama persis sempurna pada waktu saat normal ya Pak. Gitu ya. Nah, itu ya. Nah, jadi ya kita tetap harus istiqomah ya dalam menyelenggarakan pendidikan ini walaupun dalam situasi seperti ini ya. Artinya kita harus tetap berjuang ya. Bagaimana caranya pendidikan itu bisa kita laksanakan. Kemudian kita harus ingatkan juga pada orang tua mungkin yang masih belum memahami ya terkait dengan kondisi ini, karena kita juga akan menghadapi tahun ajaran baru ini ya. Karena tahun ajaran baru ini dengan SKB 4 Menteri itu sangat dimungkinkan untuk bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Tatap muka. Beberapa sekolah ya Pak ya? Enggak, untuk tahun ajaran baru itu diharapkan semua sekolah itu bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka gitu ya. Iya, pembelajaran tatap muka walaupun dengan protokol kesehatan yang ketat. Jumlah kita batasi maksimum 50% begitu ya. Kemudian protokol kesehatan yang lain, tapi saya yakin kalau di SMK Anissa ini protokol kesehatannya sudah sangat memadai begitu ya. Insya Allah ya Pak ya. Tapi kan bagi sekolah-sekolah yang lain yang mungkin tidak bersentuhan dengan kesehatan itu sangat riskan dan bebannya menjadi bertambah gitu. Setuju. Karena harus pengadaan sarana prasarananya kan kalau kita di kesehatan ya itu mah sudah biasa begitu gitu ya. Dan mungkin sudah para gurunya sudah paham berkaitan dengan kesehatan itu. Insya Allah. Gitu, ya. Mudah-mudahan sehat semua ya Pak ya. Ya mudah-mudahan yang penting persiapkan saja. Jadi sebenarnya kalau sekolah kesehatan itu ya dijamin gitu ya, insya Allah. Harus bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka ya. Ini kita di cabang dinas wilayah 1 ini kita masih menunggu
kapan bisa memverifikasi protokol kesehatan di semua sekolah ya, di SMA maupun di SMK, gitu ya, memverifikasi. Nah itu syaratnya kan harus diverifikasi dulu. Iya pasti. Ya verifikasi dulu ya, apakah syaratnya memadai atau tidak. Kemudian bagaimana kurikulumnya, gitu ya. Nah ini untuk informasi bahwa sekolah jangan fobia dengan COVID ini. Ya. Kita harus berjalan. Mungkin selama ini kita sangat sangat ketakutan gitu ya, sangat ketakutan. Nah ya tetap kita berikhtiar gitu ya. Di samping kita menjalankan tugas, tetap berikhtiar untuk menjaga protokol kesehatan dengan baik, begitu. Nah, jadi insya Allah nanti pada suatu kesempatan ya, sebelum tahun ajaran baru, kita ada verifikasi untuk sekolah-sekolah yang akan melaksanakan pembelajaran tatap muka PTM ya. Jadi ada yang sudah, tapi itu hanya piloting sifatnya. Piloting. Gitu. Jadi setiap kecamatan itu ada satu dari tingkat SD, kemudian ibtidaiyah gitu ya, kemudian SMP sanawiyah, SMA, SMK, dan aliyah gitu ya. Jadi di satu kecamatan itu paling tidak ada yang sudah berjalan ya PTM-nya, itu ada 7 sekolah. 7 sekolah yang piloting ya, yang piloting. Nah nanti harus ini, karena memang Pak Menteri sendiri sudah melonsing bahwa PTM ini harus bisa dilaksanakan di semua sekolah untuk tahun ajaran baru. Gitu. Amin. Ya. Mudah-mudahan semuanya sehat ya Bapak ya. Ya, dan terutama protokol kesehatan dan terutama izin orang tua. Iya, ya, betul. Nah itu ini harus diberikan pengertian kepada orang tua. Ya, setuju. Jadi kalaupun misalkan masih ada orang tua yang masih tidak mengizinkan anaknya untuk belajar tatap muka, kita jalan saja gitu ya. Jadi artinya berapapun gitu ya, berapa persen pun yang bisa PTM kita jalankan. Nah, kecuali bagi mereka yang memang orang tuanya tidak mengizinkan itu. Itu. Nah di sini juga sekolah harus menyiapkan ya, karena pelayanan itu tidak bisa hanya kepada yang siap untuk PTM, tetapi bagaimana juga untuk mereka yang tidak bisa ikut PTM. Ya, apakah tetap artinya ke depan itu adalah bisa saja ada luringnya, ada daringnya gitu ya. Gitu. Ya baik. Ya itu mungkin lebih ke bagaimana menyikapi si pandemi ini dalam dunia pendidikan yang memang mungkin dirasa berat untuk seluruh orang gitu ya, baik siswanya, gurunya, dan juga orang tuanya. Dan kembali lagi ke tema kita gitu ya, dengan bagaimana menjadi siswa yang berkualitas tanpa batas gitu ya Bapak ya. Mungkin sedikit sharing nih Pak tentang pengalaman Bapak. Kalau tadi kan mungkin bahasanya agak berat ya gitu, karena mungkin bahasanya memang kita ingin menekankan bagaimana sih gitu kan menjadi seorang siswa yang berkualitas tanpa batas. Ini mungkin sedikit sharing nih Pak tentang pengalaman hidup Bapak, karena Bapak kan sebagai tenaga pendidik juga, dan Bapak juga sampai ada di jabatan Bapak pada saat ini juga bukan hal yang mudah gitu ya Bapak ya. Dan Bapak juga pernah sekolah, menjadi siswa dan sebagainya. Apa nih Pak yang pernah Bapak alami, mungkin pengalaman menarik Bapak nih selama menjadi siswa, atau mungkin selama Bapak menjadi narasumber, karena saya juga sering sekali menemui Bapak pada saat acara-acara tertentu gitu ya. Dan apa nih Pak, mungkin ada sedikit pengalaman yang bisa dibagi ke semuanya yang menurut Bapak ini pengalaman yang paling menarik yang pernah Bapak alami? Nah ini untuk motivasi ya. Apakah itu bagi siswa maupun dari
maupun kepada guru gitu ya. Saya lahir dari keluarga yang sangat-sangat sederhana begitu ya. Jadi orang tua hanya sebagai guru madrasah dulu ya. Guru madrasah tapi bukan pegawai negeri. Dulu sebagai guru yang ya dari ini aja, dari iuran gitu, dari iuran yang diperoleh dari orang tua siswa gitu ya. Dan itu tidak seberapa. Kemudian mengajarkan, mengaji kalau setiap kali habis sholat maghrib, sholat subuh, sholat isya dan sebagainya gitu ya. Jadi saya kebetulan lahir di desa ya, di desa yang mungkin kalau sekarang sih ya lumayan ya, rame gitu ya. Tapi kalau dulu zaman saya lahir itu ya mungkin listrik belum ada gitu ya. Sangat minim sekali ya, terutama untuk akses pendidikan ya, akses pendidikan. Jadi saya kebetulan SD di Desa Tajur ya, Tajur Citerep. Ya, itu betul ya. Kemudian lulus SD itu memang karena orang tua tidak mampu gitu ya, maka ikut dengan kakak itu di Cianjur gitu ya. Jadi bisa menyelesaikan pendidikan SMP 3 tahun ya, itu numpang ke kakak gitu ya. Kemudian SMA-nya kebetulan saya sekolah di SMA itu di SMA Negeri 1 Cibinong gitu ya. SMA Negeri 1 Cibinong itu adalah itu baru satu-satunya SMA yang ada di Kabupaten Bogor gitu ya. Pada waktu itu ya, tahun 78 ya. Nah, pada saat itu memang sekolah itu menjadi favorit ya, karena memang hanya ada satu gitu ya untuk wilayah di Kabupaten Bogor. Banyak ya, bahkan dulu itu karena memang Cibinong itu merupakan kelas jauhnya SMA 1 Bogor, banyak siswa-siswa yang dari kota gitu ya. Gitu. Ya, kemudian saya sekolah itu dulu biasa 6 kelas begitu ya, kelas 3 6 kelas, kelas 2 6 kelas, kelas 1 6 kelas. Lalu kelas satunya itu adalah siang hari gitu ya, siang hari. Jadi mulai jam 1 gitu ya sampai sore gitu, sampai jam 5 setengah 6 gitu ya. Nah itu dari tempat tinggal saya tidak ada yang namanya angkutan seperti sekarang ini gitu ya. Ya. Jadi paling dulu ikut ikut truk batu gitu ya, angkutan batu gitu ya. Nah, kalau pulang ya sore maghrib ya. Saya masih ingat selalu maghrib itu adalah di Masjid As-Soheh gitu. As-Soheh. Jadi mampir ke situ dulu, sholat, baru pulang ya. Dari situ udah nggak ada lagi kendaraan umum. Terus naik apa tuh Pak? Ojek belum ada gitu ya. Jadi dengan jalanan batu ya jalan kaki gitu ya. Jalan kaki? Jalan kaki mungkin mungkin paling tidak antara 4 sampai 5 kilo gitu ya. Jauh ya. Jadi pulang sampai rumah itu ya jam 8 ya, jam setengah 9, jam 9 gitu. Begitu setiap hari. Selalu itu setiap hari seperti itu? Iya, selama setahun ya. Waktu saya di kelas 1 gitu. Masya Allah ya. Nah, itu perjuangan. Tapi ya alhamdulillah gitu ya. Lulus dari SMA tepat ya 3 tahun. Kemudian melanjutkan ke IKIP. Nah itu ya. Jadi ya tantangan yang lain mungkin tidak signifikan gitu ya. Karena ya itu hanya itu tantangannya. Tapi alhamdulillah kehadiran di sekolah itu tidak artinya tidak terlambat gitu ya. Ya, terlambat. Artinya kita selalu tepat waktu dan selalu hadir. Iya, dan setiap hari hadir gitu. Iya. Nah itulah. Jadi karena memang itu
motivasi gitu ya. Motivasi, kesadaran diri juga. Ya, motivasi diri di sana muncul karena betul di daerah saya itu dulu sulit orang yang bisa menamatkan sampai bisa ke jenjang SMA itu sulit gitu ya. Bahkan SD pun banyak yang tidak lulus. Banyak artinya tidak tamat sampai, SD ya. Karena keterbatasan ekonomi pada umumnya. Nah, jadi itu saja hambatannya gitu ya, tapi semangat dan dorongan ya, motivasi dari orang tua gitu ya. Nah, itu yang menjadikan kami bisa seperti sekarang ini. Nah, yaitu artinya mungkin bisa dijadikan untuk siswa-siswa saat ini ya. Di mana sekarang ini sudah dari sisi transportasi ya, dari sisi komunikasi ya, kita sekarang sudah tidak ada lagi handicap, itu tidak ada. Gitu. Betul. Hanya mungkin tinggal semangatnya saja sekarang. Nah itu dia Pak. Itu ya, semangatnya sekarang gitu ya. Jadi silahkan saja ya untuk siswa milenial sekarang itu, contohlah mereka-mereka yang berhasil ya. Betul. Yang berhasil. Mereka berhasil itu dengan perjuangan yang susah payah gitu ya. Berbeda jadi dengan dia mereka mendapatkan apa yang dia nikmati hari ini itu tentu dengan hasil jerih payah. Betul. Ya, jangan sekali-kali mengandalkan kemampuan orang tua. Ya. Jadi itu hanya sebagai pendorong saja gitu. Tapi tetap ya, keberhasilan itu akan ditentukan dari diri sendiri begitu ya, dari diri sendiri. Nah, jadi ini mungkin himbauan kepada siswa-siswa yang ada pada hari ini ya. Katakanlah sekarang ini istilahnya siswa milenial ya. Terutama hindari hal-hal yang akan menjerumuskan diri sendiri. Terutama perilaku pergaulan ya, narkotik ya. Hal-hal yang tidak berdampak positif kepada untuk kehidupan kita, yaitu ya selayaknya ditinggalkan. Betul. Mari kita bersama-sama gitu ya untuk membangun kehidupan bangsa ini menjadi lebih baik ya. Dengan tugasnya masing-masing ya. Guru melaksanakan fungsinya sebagai guru ya. Siswa melaksanakan fungsinya sebagai siswa ya. Tentu juga kepada para pengelola ya, pengelola penyelenggara pendidikan ya, khususnya pendidikan-pendidikan yang dikelola oleh masyarakat ini ya, seperti SMK Anissa ini tentu memiliki peran dan tanggung jawab ya, karena memang ini sudah terlanjur kita terjun di dunia pendidikan gitu ya. Jadi kalau ada masalah-masalah yang katakanlah tidak signifikan yang mungkin akan mengganggu proses belajar mengajar, itu bisa dihindari, bisa diatasi ya. Tentu dengan komunikasi ya. Jangan lupa. Betul. Komunikasi ya. Ada komunikasi antara guru dengan kepala sekolah, ada komunikasi guru dengan siswa, ada komunikasi siswa dengan kepala sekolah, dan terutama ada komunikasi pihak sekolah, satuan pendidikan dengan penyelenggara sekolah ya. Dalam hal ini yayasan tentunya gitu. Iya. Jadi itu ya Pak ya, pengalaman menarik atau yang apa ya, yang mungkin tidak bisa dilupakan oleh Bapak gitu ya. Dan yang kalau misalkan tadi sudah Bapak jelaskan bahwa perbedaannya jelas gitu ya, kalau Bapak sampai mengalami di mana Bapak harus sekolah dengan jalan kaki gitu ya, karena tadi tidak ada kendaraan gitu kan, dan Bapak
bukan hampir ya, sama sekali tidak hadir ke sekolah, dan itu harus itu betul-betul didengarkan dan dicontoh oleh para siswa-siswi para milenial saat ini, karena banyak sekali anak-anak yang memang masih terpikir untuk mereka untuk tidak sekolah dengan alasan males gitu Pak. Gitu. Apalagi sekarang sistemnya daring seperti ini, bahkan mereka ada yang menganggap itu ya udah sih gitu kan, hanya kasih mengumpulkan tugas tanpa mereka, bahkan kadang mereka untuk menyalakan kamera pada saat Zoom meeting saja itu buat mereka tuh buat apa sih gitu, harus dinyalakan tuh buat apa gitu. Ya itu sungguh sangat disayangkan ya. Iya gitu, karena bapak saja merasakan semua itu pada saat itu dengan segala hambatan-hambatan, Bapak menjalankannya dengan ikhlas sampai Bapak bisa menjadi seperti ini gitu kan. Sementara mereka dengan segala fasilitas gitu kan, mereka masih merasa males, tidak ada motivasi dan sebagainya. Itu harusnya tuh dirubah ya Pak ya. Mungkin ini ada satu pesan dari saya terkait dalam rangka, mungkin ini hanya semacam kata-kata motivasi. Iya, kata-kata motivasi. Iya. Jadi ini diambil barangkali dari sebuah hadis gitu ya. Iya. Jadi belajar sepanjang hayat ya, tidak dibatasi oleh ruang waktu untuk mencapai kesuksesan. Ya. Jadi sukses seseorang itu adalah belajar yang tidak mengenal waktu, ya, tidak mengenal waktu dan tidak dibatasi oleh tempat, gitu. Di mana saja kita bisa belajar, ya. Belajar sepanjang hayat tidak dibatasi oleh ruang dan waktu untuk mencapai kesuksesan. Itu tepat sekali ya Pak dengan tema kita pada hari ini, dengan menjadi siswa yang berkualitas tanpa batas. Jadi itu maksudnya gitu ya Pak ya. Jangan sampai nanti kalian berpikir bahwa berarti boleh dong kita melakukan A, B, C, D yang mungkin sedikit agak seperti apa, yang mungkin melenceng dan sebagaimana dan seperti apa misalkan. Tapi tidak seperti itu maksudnya ya. Tadi Bapak sudah jelaskan, dan juga yang tadi selalu kita tekankan bahwa di sini konteksnya adalah berpikirnya mereka, inovasi-inovasi mereka, kreativitas mereka itu yang maksudnya mereka bisa lakukan tanpa harus dipersempit atau dibatasi dengan ruang dan waktu tadi ya Pak ya, gitu, seperti itu. Ini juga ada oleh-oleh mungkin untuk rekan-rekan ya. Iya Bapak. Ini ada sebuah artikel tadi terkait dengan pendidikan berkualitas tanpa batas. Iya. Mungkin itu bisa dibaca ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Oh ya, terima kasih Bapak. Senang sekali berbincang dengan Bapak pada hari ini. Masya Allah, mudah-mudahan apa yang sudah sama-sama kita dengarkan bersama-sama, sama-sama kita bahas di sini, itu bisa memberikan manfaat yang banyak di tengah pandemi pada saat ini gitu ya Pak. Tentunya kita juga harus selalu tetap optimis, tetap istiqomah seperti Bapak tadi Bapak bilang bahwa ya inilah takdir Tuhan gitu, takdir Allah bahwa kita harus menjalankan seperti ini gitu ya pada saat ini. Jadi kita harus tetap memiliki motivasi yang tinggi gitu ya, apalagi terutama untuk para siswa-siswi untuk bisa tetap menjadi siswa-siswi yang berkualitas gitu ya, tanpa batas dengan ya ini gitu ya, tanpa batas ini ya seperti kita pada saat ini gitu ya, kita dalam situasi yang mungkin tidak menyenangkan tapi kita harus tetap berkualitas seperti itu. Baik. Terima kasih Bapak, terima kasih banyak atas waktunya dan semoga Bapak selalu sehat. Amin, 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 amin ya Rabbal Alamin. Mungkin itu saja bincang-bincang kita pada hari ini dengan tema menjadi siswa-siswi atau menjadi siswa yang berkualitas tanpa batas. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, dan mungkin saya akhiri saja. Jangan lupa untuk selalu subscribe. Ya, jangan lupa like, dan untuk kalian-kalian yang mungkin punya teman, saudara, tetangga, semuanya, ya mungkin Bapak bisa juga Pak bantu untuk mempromosikan. Jangan lupa like, subscribe, komen gitu Pak. Iya. Jangan lupa like, subscribe, komen ya di Anissa TV Channel. Anissa TV Channel. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya gitu Pak. Ya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Iya, terima kasih Bapak. Ya, sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan komen sebanyak-banyaknya supaya Anissa TV Channel makin memberikan informasi dan juga acara-acara yang sangat menarik. Dan ditunggu saja, kami masih punya acara-acara menarik lainnya. Tentunya bersama saya Lydia Lisyana Hakim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.